can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong, so I clap my hands, I sing and dance. He's number one, so I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Alright. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong, so I clap my hands, I sing and dance. He's number one, so I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, sudah hari Minggu lagi kan guys? Ya, hari Minggu lagi ya guys sekalian. Berarti waktunya untuk apa kalau hari Minggu? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Wah, Kak, ngomong-ngomong sekolah Minggu, besok kan hari Senin tuh. Nah, ada beberapa yang udah masuk sekolah juga loh. Wah, semangat ya. Walaupun cuma online, tapi harus tetap semangat. Pada naik kelas semua. Tapi saya juga kan, kan? Neska juga kan? Yeay, harus semangat. Oh iya, sebelum mulai kita doa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah kembali lagi hari Minggu untuk ibadah bersama-sama. Tuhan, tutup bungkus kami agar kami bisa selalu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh memberikan yang terbaik ketika puji-pujian. Biar Tuhan mencurahkan kasih sayang Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami dipakai Tuhan secara luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami sayang sama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak sekarang mau nanya nih. Apa tuh Kak? Siapa di sini yang punya cita-cita? Saya. Wah, apa cita-cita? Kakak dulu cita-citanya itu jadi pelayan Tuhan. Beneran? Kalau lagi terus ngarang, tulisnya cita-cita kamu apa? Yang di pikiran kamu cuma pelayan Tuhan doang. Kan bisa pelayan di mana aja. Iya nggak Kak? Terus Kak cita-citanya jadi apa? Dokter. Jadi apa lagi? Burung. Terbang dong. Kak Prisil apa cita-citanya? Apa ya? Kaprisil ya? Kaprisil dokter juga deh. Pokoknya kita punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Boleh. Nah, kalau udah punya cita-cita, berarti kita berharap sama siapa ya Kak? Sama siapa? Sama Yesus. Wah, begitu yuk. Seperti lagu puji-pujian yang ini nih. Harapan kita sama siapa? Sama Yesus. Mulai Kak.
Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Dari apa lagi yang terakhir? Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku.
pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Bagaimana keadaan Aniska? Baik? Baik. Wah, kalau nanti adik-adik kita sekolah minggu lagi, jangan lupa ajak temennya biar tambah banyak yang tadi, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita mau dengar apa? Firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yuk Kak. Yuk Aniska, ayo adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yuk. Ku mau cinta Yesus.
terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan juga berkatilah setiap firman Tuhan yang disampaikan agar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Tadi sudah puji-pujian menyembah Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lihat di Alkitab kita ya. Yohanes 4 ayat 1. Cerita tentang apa ya? Yuk, kita baca yuk judulnya sama-sama. Udah ambil Alkitabnya? Udah dapet? Kita buka ya, Yohanes 4 ayat 1. Kita baca perikopnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, siapa sih yang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria? Dan apa sih perempuan Samaria ini? Ayo kita dengar sama-sama ya ceritanya ya. Pada saat itu Tuhan Yesus dia sedang berkelana dari Yudea untuk sampai ke Galilea nih adik-adik. Nah, untuk sampai di Galilea dia harus melewati sebuah tempat nih, daerah di Samaria. Nah, ketika Tuhan Yesus sampai di kota dia yang ada di Samaria, dia duduk di dekat tempat timba air. Nah, adik-adik tahu nggak tempat timba air? Coba lihat ya. Siapa yang tidak familiar dengan ini? Biasanya yang seperti ini bisa ditemui kalau ada di kampung-kampung ya adik-adik ya. Nah, ini adalah tempat timba air. Nah, Tuhan Yesus duduk tuh di dekat timba air situ. Sementara murid-muridnya Tuhan Yesus lagi pergi mencari makan. Nah, pada saat Tuhan Yesus lagi duduk di situ, di pinggir sumur kira-kira jam 12 siang. Jadi mataharinya lagi terik-teriknya ya, lagi panasnya ya. Zaman dulu belum ada angkot, belum ada bis. Tuhan Yesus harus jalan kaki sama murid-muridnya. Kan pasti capek banget ya. Dari satu kota ke kota lain loh. Gak cuma jalan ke Alfamart doang, jalannya jauh. Nah, jadi Tuhan Yesus duduk di situ. Tuhan Yesus haus nih adik-adik. Nah, lalu datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air di situ. Ya, dia bawa gentong buat ambil airnya dari dalam sumur. Nah, lalu Tuhan Yesus ngomong ke perempuan ini. Dia bilang, "Berilah aku minum," katanya gitu. Dia kaget. Ini kan orang Yahudi, kok minta-minta air sama aku ya? Nah, jadi orang Yahudi dan orang Samaria itu, mereka itu dua kubu yang berbeda ya. Jadi mereka itu tidak bergaul satu sama lain. Tapi di sini Tuhan Yesus malah minta air ke orang Samaria. Nah, jadi perempuan itu bilang, "Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku?" Katanya gitu. Yang seorang Samaria ini, karena orang Yahudi gak bergaul sama orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tahu tentang karunia-Nya Tuhan dan mendengarkan orang yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," yang tadi Tuhan Yesus bilang ya, Tuhan Yesus bilang berilah aku minum kan? Nah, maka kamu telah meminta kepadanya air hidup dan kamu akan diberikan air hidup. Gitu. Emangnya kamu siapa? Emang kamu lebih besar daripada bapak kami Yakub, katanya gitu, yang menemukan sumur ini. Tuhan Yesus yang menciptakan air, tapi si perempuan ini masih nggak sadar nih adik-adik. Nah, terus kata
Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, nanti dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Jadi katanya Tuhan Yesus, kalau kamu minum air ini, nanti ujung-ujungnya kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu dapat air yang dari aku, kamu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Bahkan air yang aku berikan kepadamu nanti akan terus bertambah. Katanya Tuhan Yesus begitu ya. Nah, terus katanya perempuan itu, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku nggak haus. Supaya aku nggak usah datang lagi ke sini untuk timba air," katanya gitu. "Mana, berikan aja aku air itu," katanya gitu. Nah, terus kata Tuhan Yesus, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini lagi." Nah, kata perempuan itu, "Tapi aku tidak punya suami," katanya gitu. Terus Tuhan Yesus balas lagi, "Nah, tepat kata kamu. Kamu berbicara yang benar, kamu bicara jujur," katanya, "bahwa kamu tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suami kamu. Dalam hal ini, engkau berkata benar," katanya Tuhan Yesus gitu. Si wanita itu bingung ya adik-adik. "Hah? Dari mana orang ini tahu aku punya 5 suami, dan orang yang bersama aku sekarang bukan suami aku? Padahal baru ngobrol berapa menit kan sama orang ini, karena dia tidak tahu siapa yang diajak ngomong. Siapa? Tuhan Yesus. Gak ada rahasia yang tersembunyi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu tahu apapun yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus pasti tahu. Gak ada yang tersembunyi. Nah, jadi perempuan itu terkaget ya. Katanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau ini pasti seorang nabi," katanya gitu. "Karena kamu tahu semua tentang rahasia-rahasiaku. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang seperti itu, penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran." Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan kita harus dengan roh, bukan dengan akal pikiran kita, tapi dengan roh dan apa? Dan kebenaran. Nah, jadi si wanita dari Samaria ini, dia bilang bahwa dia tahu kalau Mesias itu akan datang. Padahal Mesiasnya udah datang belum? Udah ya. Siapa Mesiasnya? Tuhan Yesus, yang lagi diajak ngobrol sama dia. Dia lagi ngobrol sama Mesias, tapi dia nggak ngeh kalau itu Mesias. Dia nggak ngeh kalau itu Tuhan Yesus yang pencipta segalanya. Akhirnya katanya Tuhan Yesus kepada dia, "Akulah dia." Setelah perempuan itu mendengarkan itu, dan akhirnya dia ngeh kalau ternyata itu Tuhan Yesus, Mesias yang dinanti-nantikan sama dia. Lalu dia langsung pergi ninggalin tempayannya, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Hei, lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Dia bahkan tahu semua rahasia-rahasiaku," katanya gitu. "Mungkinkah dia Kristus itu?" katanya gitu. Nah, akhirnya jadi orang-orang pada penasaran ya, karena perempuan itu tadi bersaksi ya. Setelah dia mendengarkan, oh ternyata ini Tuhan Yesus
lalu dia pergi ke kota, lalu dia ceritakan segalanya, maka banyak orang dimenangkan jiwanya jadi percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini yang Kak Adri mau sampaikan adalah mungkin terdengar aneh ya. Tuhan Yesus bilang, aku haus, berikanlah aku air itu. Padahal Tuhan Yesus bisa menciptakan air. Dia bisa mengeluarkan air dari batu nggak? Bisa. Dia ngeluarin air dari tanah, bisa nggak? Bisa. Jatuhin hujan dari langit, bisa. Menghentikan badai, bisa. Bisa adik-adik. Dia bahkan bisa berjalan di atas air. Terus kenapa Tuhan Yesus bilang dia haus dan minta air kepada orang Samaria lagi? Orang yang bukan bergaul dengan orang Yahudi. Kenapa adik-adik Tuhan melakukan hal itu? Supaya orang itu bertobat dan dia menjadi sadar kalau Tuhan Yesus sudah hadir buat dia. Nah, sama juga nih adik-adik seperti sekarang yang Kak Adri mau ambil. Coba adik-adik lihat, kenapa pandemi ini sekarang masih ada? Kan Tuhan Yesus bisa aja stop, coronanya berhenti, pasti berhenti kan? Tapi kenapa Tuhan Yesus tetap jalankan terus corona ini? Kenapa tetap ada terus pandemi ini? Nah, dari kisah perempuan Samaria ini kita bisa belajar juga adik-adik. Terkadang apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus tidak masuk dalam akal pikiran kita ya. Seperti, Tuhan Yesus kan bisa seperti ini, Tuhan Yesus kan bisa melakukan ini. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap membuat itu terjadi supaya banyak orang bertobat, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau sama seperti perempuan Samaria itu? Hanya dari satu orang, akhirnya satu kota diselamatkan. Hanya dari satu orang, karena Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur, lalu dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria, lalu satu kota diselamatkan. Hanya dengan satu orang. Satu orang yang mau menyebarkan firman Tuhan. Adik-adik juga ada pelajaran yang lain yang bisa kita tangkap di sini. Kita jangan pernah meremehkan orang lain yang mungkin bagi kita itu tampak seperti musuh kita, atau orang lain yang tampak seperti orang yang tidak kita kenal, orang-orang asing. Justru Tuhan pakai orang-orang seperti itu untuk menyebarkan firman Tuhan. Masalahnya kita berani atau tidak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya hari ini. Cerita tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi si perempuan ini tidak sadar kalau itu Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita ya adik-adik. Kita harus peka dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus intim kepada Tuhan Yesus. Kita harus rajin baca firman. Kita harus sering memuji Tuhan, supaya apa yang Tuhan Yesus katakan kita bisa mengerti dan kita bisa jalankan. Ya, oke adik-adik, kalau begitu Kak Adri sudah selesai menceritakan firman Tuhannya. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup firman ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Sekarang kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus, firman ini Kau jadikan rema di dalam hati kami Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi contoh Tuhan Yesus bagi kami, supaya kami mau berani Tuhan Yesus menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami underestimate Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mungkin asing bagi kami.
Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang berani Tuhan Yesus untuk menyebarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan Yesus, supaya banyak orang dimenangkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup bungkus doa ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kalau gitu sekarang berarti udah ujian, udah dengar firman Tuhan. Berarti kita harus berdoa. Bisa. Tapi tenang, minggu depan kan ada lagi ya. Ya udah, kalau gitu kita tutup doa dulu yuk. Yuk, kita kasih satu pujian terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami juga mau berdoa yang seperti Engkau ajarkan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.